Pemirsa, hari ini menjadi hari pertama penerapan larangan mudik bagi warga. Nah, tapi ada saja ini ide warga agar mereka tetap bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Ada yang sembunyi pemirsa di bak truk terbuka dan juga ada yang ingin mencari jalan tikus agar bisa sampai ke tempat tujuan tanpa kena pemeriksaan. Untuk bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, apapun dilakukan. Seperti satu keluarga ini yang nekat mudik dan bersembunyi di dalam bak truk. Untuk mengelabui petugas, bak truk ditutup terpal seperti membawa barang. Padahal di dalamnya terdapat 5 orang laki-laki, 3 perempuan, dan 2 anak-anak serta 2 sepeda motor. Agar perjalanan terasa nyaman, keluarga ini juga menutupi dinding dan lantai truk dengan kardus. Truk dengan pemudik ini dihentikan petugas di eksit Tol Ngawi. Berbeda nasib dengan pemudik tadi. Pemudik dengan tujuan Sragen, Jawa Tengah ini bisa lolos dari titik penyekatan. Ia menggunakan jalur tikus agar bebas dari pemeriksaan. Nah, Pak, udah ada penyekatan belum, Pak? Ada tadi. Udah ada. Di mana itu, Pak? Cikarang. Di mana? Cikarang. Hah? Cikarang. Oh, Cikarang. Terus gimana bisa lolos kayak gini, Pak? Lewat jalan tikus. Oh, lewat jalan tikus. Di jalur Pantura Weru Peleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, arus lalu lintas masih ramai lancar. Jalanan didominasi kendaraan roda 2 dengan plat kendaraan dari Jabodetabek. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kali ini ribuan kendaraan pemudik yang dari arah Jakarta diminta putar balik di Tasikmalaya, Jawa Barat, Wilson. Nah, betul sekali. Pemudik ini dilarang masuk karena tidak memiliki surat tugas dan surat negatif COVID-19. Polres Tasikmalaya melakukan penyekatan di batas wilayah setelah aturan larangan mudik diterapkan hari ini. Hingga siang hari, ribuan kendaraan pemudik dari Bandung dan Jakarta sudah diminta untuk memutar balik arah kendaraannya. Alasannya karena pemudik tidak dapat menunjukkan surat tugas dan surat keterangan negatif COVID-19. Di pos letter U Gentong, kendaraan yang tidak lolos pemeriksaan ditempel stiker sehingga bisa diwaspadai oleh petugas di jalur alternatif. Kalau dengan yang tadi malam sudah ribuan, Pak. Sudah ribuan. Ribuan kendaraan. Karena kita setelah kita periksa dan kita putarkan, kita berikan tanda stiker. Stiker ini udah hampir berapa lembar. Dan satu lembarnya ini 150 biji. Sementara di Tol Pejagan, Brebes, Jawa Barat, sejak pukul 00 dini hari tadi, 11 bus, 5 travel, dan 35 kendaraan pribadi diminta putar balik. Pemudik tidak dapat menunjukkan surat yang diperlukan seperti surat tugas dan bebas COVID-19. Sementara volume kendaraan yang keluar gerbang Tol Pejagan masih landai, namun penyekatan akan terus dilakukan hingga musim mudik dan arus balik Lebaran selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian kendaraan sepanjang 3 km terjadi di ruas Jalan Cibiru Cileunyi, Jawa Barat. Hal ini terjadi karena adanya pemeriksaan kendaraan ke arah kota Bandung. Antrian kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Antrian terjadi dari Bundaran Cibiru yang merupakan jalan satu lajur. Untuk mengurai antrian, petugas telah membagi jalur menjadi 2, yaitu khusus plat nomor D yang berasal dari Bandung dan non-plat nomor D. Namun banyaknya warga yang ingin melintas dan mudik membuat petugas kewalahan untuk memeriksa berkas syarat mudik, yaitu surat tugas dan surat bebas COVID-19. Ya pemirsa, Anda perlu perhatikan bahwa penyekatan mudik ini bukan saja di Jabodetabek, tapi sejumlah daerah di luar Jabodetabek ya. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Kita akan pantau terlebih dahulu dari Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Oki Arisandi di Bundaran Waru, Surabaya, dan juga Iwan Sepriadi di Tol Cileunyi, Jawa Barat. Kita akan ke Oki terlebih dahulu. Oki, bagaimana situasi penyekatan pada hari pertama pelarangan mudik? Ya, selamat siang Deta, Wilson, dan juga pemirsa. Inilah hari pertama penyekatan larangan mudik Lebaran yang ada di Kota Surabaya
Salah satunya adalah di pintu gerbang utama masuk ke kota Surabaya di sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Pola penyekatannya masih sama jika kita lihat dengan PSBB pada tahun lalu, di mana terkait dengan larangan mudik ini, petugas kepolisian membagi yang awalnya ada 4 lajur khusus untuk mobil, namun kini hanya difungsikan 2 lajur saja. Sementara untuk jalur frontage arteri hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan juga mobil yang memang akan ke arah frontage arteri saja. Nah, terkait dengan bagaimana pengecekannya, para petugas ini sejak pukul 00.00 semalam sudah bersiaga dan nanti akan siaga selama 24 jam penuh untuk memantau nomor polisi masing-masing kendaraan yang melintas. Jika nanti ditemukan nomor polisi selain L Surabaya dan juga W Sidoarjo, maka petugas akan melakukan pengecekan terkait apa kepentingan mereka masuk ke kota Surabaya. Jika para pengendara bisa membuktikan kepentingan mereka dengan menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk maupun surat tugas dari instansi mereka bekerja, maka mereka diperkenankan untuk masuk. Namun bagaimana jika akhirnya mereka tidak bisa membuktikan, maka para pengendara bersiap-siap untuk diminta untuk putar balik. Terkait dengan larangan ini juga, jika nanti ditemukan ada travel yang mengangkut para pemudik masuk ke kota Surabaya dan ditemukan oleh petugas, maka petugas kepolisian akan langsung melakukan tindakan represif berupa penilangan. Nantinya mobil travel ini akan ditahan di kantor pos polisi terdekat selama masa larangan mudik berlangsung. Itu artinya mobil travel ini baru bisa diambil pasca larangan mudik selesai, yaitu pada tanggal 17 Mei 2021. Dan untuk para penumpangnya nanti akan diminta untuk melakukan karantina mandiri di Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang biayanya akan ditanggung oleh masing-masing orang. Per orangnya selama 1 hari akan memakan biaya Rp300.000. Itu artinya jika Anda harus menjalani masa karantina selama 5 hari di Asrama Haji Sukolilo, siap-siap mengeluarkan uang Rp1,5 juta untuk melewati masa karantina tersebut. Jadi bijak-bijaklah menjadi pemudik, lebih baik jangan mudik dan tetap ikuti instruksi pemerintah. Sementara bagaimana untuk mengantisipasi masyarakat yang melakukan mudik lokal di sejumlah daerah di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya sudah melakukan kategorisasi berdasarkan rayon, membagi 38 kabupaten kota menjadi 7 rayon dan juga 1 rayon khusus yang di Banyuwangi. Contohnya, rayon pertama adalah rayon yang berisikan 5 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan juga Kabupaten Kota Mojokerto. Masyarakat di kelima kota ini masih bisa melakukan perjalanan yang bersifat non-mudik. Itu artinya jika mereka masih melakukan perjalanan yang bersifat mudik, maka mereka akan diminta untuk putar balik dan dilakukan penilangan secara tegas. Baju baru, kalau Lebaran pasti identik dengan baju baru. Nah, baju baru yang bagus ini biasanya dipakai pergi ke Badung. Oke pemirsa, itu tadi laporan saya dari Bundaran Waru. Sekarang kita simak gimana yang ada di Bandung. Ada Iwan rekan saya di sana. Silakan Iwan. Ya baik, kalau tadi Oki punya pantun, kami dari Bandung juga sama punya pantun. Roti bantal, roti buaya, bawa ke sini buat lamaran calon bini. Oke pemirsa, itu tadi laporan dari Surabaya. Hayu atuh sekarang ke sini ke kota Bandung. Ya, Deta dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal checkpoint larangan mudik di GT Cileunyi ini berlangsung secara lancar begitu. Pihak kepolisian dari pukul 00.01 hingga saat ini sudah berhasil memutarbalikan kendaraan sejumlah 175 kendaraan. Bahkan tidak hanya kendaraan saja pemirsa, tapi juga ada sejumlah travel gelap yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak akan dikembalikan kepada pemilik sebelum pada tanggal 21 Mei 2021. Kami juga sempat mewawancarai salah satu Kasat Lantas Polresta Bandung yang mengatakan kalau melihat volume kendaraan dari tahun sebelumnya hingga tahun ini mengalami penurunan begitu. Dan kalau Wilson dan juga Deta, pemirsa melihat di belakang saya ini bahwa alur pemeriksaan ini dibagi menjadi 2, yakni di jalur kanan dan juga jalur kiri. Di jalur kanan ini jadi kendaraan disiapkan begitu dari beberapa kilometer dari GT Cileunyi untuk mengarah ke jalur kanan dengan plat D. Sementara itu kalau untuk di lajur kiri ini terkait dengan plat selain D. Tapi juga kalau untuk pemeriksaan sendiri tidak hanya surat bebas COVID-19 saja, tapi ada sejumlah surat lain seperti surat dinas yang diperlukan dan akan dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian. Deta dan juga Wilson.
Baik, terima kasih Iwan dan juga Oki. Wah, pada perang pantun ini Wilson. Coba dibalas Wilson. Kita juga punya pantun. Nah, ini untuk pemirsa dan juga Oki dan juga Iwan ini. Mudik memang sudah menjadi tradisi. Cakep. Bertemu saudara-saudari untuk bersilaturahmi. Cakep. Nah, tapi jangan lupa untuk jaga diri karena saat ini masih pandemi. Betul sekali. Jadi hati-hati ya yang mau mudik tadi, banyak sekali ya penyekatan dan juga membayar sendiri biaya isolasi. Daripada bayar isolasi, mending ditabung buat nanti kelar pandemi keliling Indonesia. Betul sekali. Nah, masih mengenai informasi penyekatan nih pemirsa. Penyekatan mudik membuat sejumlah karyawan yang bekerja terjaring penyekatan. Nah, ini mereka memprotes kebijakan yang dinilai mengganggu aktivitas bekerja. Pemirsa, ibu ini protes karena terjaring penyekatan. Polisi meminta untuk menunjukkan surat izin keterangan masuk atau SIKM. Wanita ini mengaku sebagai sales sebuah perusahaan yang area kerjanya di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Ia menilai aturan penyekatan ini membingungkan, terutama bagi karyawan seperti dirinya. Penyekatan arus mudik ini berlangsung di pintu masuk Bundaran Waru, Surabaya. Ratusan kendaraan diputar balikan karena tidak bisa menunjukkan surat izin keterangan masuk. Mulai hari ini, pemerintah melarang mudik, kecuali mereka bisa menunjukkan surat izin keterangan masuk. Buka, kita pekerja, kita kerja, woi, buka. Pemirsa, di Tol Cikarang Barat, buruh juga protes karena tidak bisa bekerja. Bus yang mereka naiki terjaring razia petugas. Buka, kita pekerja, woi, buka. Nah, selain para karyawan yang ada tadi, kita juga mempunyai informasi bahwa ternyata puluhan karyawan juga memprotes kebijakan penyekatan yang dinilai merugikan karena mereka ini jadi susah untuk pergi dan pulang kerja. Iya, karena banyak sekali ya masyarakat yang lintas daerah bekerjanya. Nah, ini bus antar jemput yang biasa ditumpangi juga diputar balik di gerbang tol Cikampek, Jawa Barat. Polisi mengecek bus antar jemput karyawan di gerbang tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Bus sebuah perusahaan di kawasan Cikarang ini akan mengantar karyawan yang baru pulang kerja. Bus dan penumpangnya hanya memiliki surat tugas dari perusahaan dan tidak dilengkapi hasil antigen karena karyawan memang baru pulang kerja. Bus diminta untuk putar kembali masuk ke dalam tol Cikampek dan penumpangnya diturunkan. Gimana masa mau jalan kaki ini ke Cikampek baru ya, ke Rom. Tapi busnya masih tetap suruh putar balik ya Pak? Suruh putar balik. Ini harapannya ke petugas tadi gimana Pak mintanya Pak? Mintanya yang minta ditambahin itu tes swab atau antigen itu segala macam itu. Mau saya juga kena COVID udah 3 bulan baru masuk kerja. Cikalong malah dibeblasin. Kita yang mau dekat sini malah turun. Iya, malah kita ini turun. Sama aktivitas keluar masuk tiap hari berarti Pak? Tiap hari, ya shift 1, shift 2, shift 3. Aktivitas keluar masuk bawa surat? Bawa. Semua ada dikasih surat sama itu. Sama jalan kantor? Oh, surat antigennya nggak ada tapi? Nggak ada. Kalau itu ada surat itu doang yang buat nggak boleh mudik itu, yang itu. Karyawan yang diturunkan ini menyesalkan kebijakan surat hasil swab antigen saat pergi dan pulang kerja. Padahal penyekatan harusnya bertujuan untuk mengantisipasi pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman. Jadi sasarannya yang mudik atau yang dari luar kota. Yang diperiksa pertama surat izinnya kalau itu dari perusahaan, kalau perorangannya tambah surat melampirkan surat keterangan antigen. Selain bus karyawan, sejumlah kendaraan lain juga diminta untuk putar balik karena tidak dilengkapi surat antigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainjus melaporkan. Dilarang masuk kota Banjarmasin, anggota DPRD protes. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.